Langsung aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Jadi yang kami undang memang intinya peserta, kemudian tentunya kami ajak juga teman-teman pengelola di kabupaten kota atau RSUD provinsi. Dan intinya singkat saja, karena sebenarnya sudah ada di dalam edaran maupun di rekaman YouTube sebelumnya. Kita akan menegaskan lagi tentang jadwal ya, tentang jadwal. Oh ya, kenapa tidak bisa banyak-banyak? Karena memang terbatas, dan nanti akan kita simpan di channel YouTube SDMK. Bisa mungkin untuk teman-teman yang belum bisa berhadir, dapat mengikutinya lewat channel YouTube. Baik, saya izin share screen ya. Saya izin share screen. Belum masuk, sebentar. Saya cek lagi. Nah, ini. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi Sudah, surat Pak. ini kami harap sudah dibaca dan dipelajari untuk semua calon peserta, terutama yang mendaftar. Kita akan scroll pelan-pelan. Tertanggal 31 Januari, pemberitahuan pelaksanaan uji kompetensi JPK Provinsi Kalsel periode 1 tahun 2023. Kemudian di sini ada jenis jabatan fungsional kesehatan. Baik, di sini tidak terinci ya Bapak Ibu ya, apakah itu untuk keterampilan mahir penyelia dan sebagainya, atau dari keahlian itu dari pertama muda dan sebagainya, tidak. Jadi memang kita menyesuaikan dengan situasi dulu. Jadi nanti ada pendaftaran yang masuk, akan kita lihat terutama kemampuan tim penguji. Jadi kami takutnya kalau kebanyakan yang daftar, tim penguji kami kan terbatas, maka akan kami sesuaikan. Istilahnya sesuaikan itu bukan ditolak ya, tapi wajib kami memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tim pengujinya misalnya hanya berlima, yang daftar sampai 50 orang, mungkin jadi pertimbangan. Jadi bukannya menolak, tapi kami akan bertanggung jawab untuk menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Nah, itu yang sangat kami garis bawahi. Jadi mohon maaf yang periode-periode lalu yang memang tidak bisa menjadi peserta, kami buat surat, istilahnya surat pemberitahuan, itu bukannya ditolak, sekali lagi mohon maaf bukannya ditolak, tapi kami sangat menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di provinsi. Kemudian ini tujuan surat kepada pimpinan instansi ya, jadi untuk mengidentifikasi dan mengusulkan calon peserta. Nah, yang penting ada jadwal. Bapak Ibu saya yakin sudah cukup mengerti jadwalnya. Sampai dengan hari ini, mulai tanggal 1 sampai dengan hari ini, pengumuman dan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi. Kami juga sudah membuat channel video khusus tentang penjelasan uji kompetensi ini di channel YouTube Studio SDMK Prof. Kalsel. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah menonton, dan sebagian juga ada yang bertanya. Sebagian memang belum sempat dijawab waktu itu ya. Nah, jadi mungkin dalam kesempatan ini boleh kita nanti berdiskusi sebentar. Kemudian nomor 2, kegiatannya pendaftaran calon peserta melalui link bit.ly pendaftaran UKOM 2023. Tertanggal 1 sampai dengan 17 Februari. Jadi sampai tanggal hari ini juga Bapak Ibu. Dan tadi sepakat karena ini jam kerja, kita akan tutup jam 4 sore ini. Jam 4 itu jam 16.00 WITA ya. Jam 4 sore ini. Link akan ditutup otomatis. Data akan kami tarik ya istilahnya, dan tentunya akan jadi bahan untuk verifikasi
tim verifikator. Nah, selanjutnya yang nomor 3 itu waktu verifikasi kami memang siapkan 1 minggu ke depan, jadi memang akan banyak yang akan diperiksa, terutama terkait dengan kelayakan ya, kelayakan sesuai dengan kriteria yang diminta di dalam surat maupun dalam pendaftaran BIT-LY tadi. Kemudian yang nomor 4 ada pemberitahuan peserta, itu kami posisikan di tanggal 27. Nah, ini kan nanti ada seperti yang sudah pernah periode sebelumnya juga, ada surat resmi diumumkan nama-nama yang akan mengikuti UKOM, peserta UKOM. Dan ada juga biasanya yang tidak bisa ikut, belum bisa ikut karena berbagai hal. Kemudian yang nomor 5 ini pendaftaran online. Nah, ini setelah di tanggal 27 itu nama-nama Ibu ada termasuk memang ke dalam peserta yang sudah lolos verifikasi, itu silahkan mendaftar online melalui link punya Kemenkes. Ini link yang disiapkan memang Japung BPPSDMK Kemkes Go.id UKOM. Nah, ini mungkin sudah sering juga peserta sudah pakai juga di periode yang lalu. Dan jangan lupa dalam waktu yang bersamaan juga akan mengupload dokumen yang diminta melalui link LY upload dokumen UKOM 2023. Ini yang nomor 5 ya. Nah, dalam waktu pengembangan juga kami siapkan antara tanggal 27 sampai 10, ini sekitar 2 minggu ya waktunya ya, konsultasi pra uji kompetensi atau konsultasi pra UKOM yang masing-masing peserta akan kontak dengan tim pengujinya. Nah, tambahan keterangan di dalam persyaratan itu kalau mau upload dokumen itu sebelumnya sudah bertemu dengan penguji. Jadi kenapa harus bertemu nanti? Karena di situ akan ada kesepakatan dokumen apa yang akan Bapak Ibu upload. Kan ini kita banyak profesi, jadi satu sama lain akan berbeda ya. Dan antar jenjang aja berbeda-beda. Jadi makanya ini kami akan menghubungkan Bapak Ibu peserta yang sudah lulus verifikasi itu kepada tim penguji masing-masing untuk menyepakati dokumen apa yang akan diupload. Kemudian setelah tanggal 10 Maret, 27 sampai 10 Maret itu ada pelaksanaan uji kompetensi, kita jadwalkan tanggal 14 sampai 16 Maret di bulan depan. Jadi masih ada sebulan ya, hampir sebulan ya persiapannya. Nah, jadi poin-poin pentingnya adalah pada saat yang pertama itu nanti konsultasi pra-UKOM atau pra-UKOM ya namanya. Ini poin penting karena bisa saja peserta yang sudah lolos verifikasi ternyata setelah diverifikasi ulang oleh tim penguji ditemukan hal-hal yang membuat Anda tidak bisa ikut pelaksanaan UKOM. Nah, ini kami tegaskan lagi karena banyak terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kami akan meneliti berkas-berkas yang Bapak Ibu sudah upload untuk mengurangi jumlah nanti pada saat pra-UKOM malah banyak yang akan berguguran. Ini pengalaman periode sebelumnya. Nah, baik. Ini yang penting jadwal dulu ya, soalnya satu hal ini akan berakibat Bapak Ibu dianggap tidak mengikuti kayak gitu. Misalnya lewat pendaftaran, hari ini sudah ditutup, baru besok mendaftarkan mengupload dokumen yang diminta, ya mohon maaf, kami mungkin akan menutup sesi pendaftaran ini. Dan pendaftaran ini dibuka 17 hari. Belum pernah sebelumnya kami membuka sampai dengan 17 hari. Kadang kemarin ada yang 3 hari, 5 hari, terakhir 1 minggu, karena masih banyak komplain juga yang tertinggal. Oke, sesi ini, periode ini kami buka 17 hari ya Bapak Ibu ya. Jadi peserta yang juga menonton lewat YouTube juga mohon diingatkan, kita buka pendaftaran ini 17 hari. Kayaknya waktu yang sangat panjang. Pendaftaran biasanya 3 hari doang. Ini 17 hari ya. Baik, jadi hari ini jam 16.00 kita akan ditutup. Kemudian persyaratan lainnya di sini juga kami jelaskan prioritas pejabat fungsional kesehatan yang bekerja di Pasyankes atau institusi punya provinsi, karena ini kegiatan UKOM provinsi. Nah, sedangkan usulan selain Pasyankes atau instansi yang dimiliki provinsi,
akan dilakukan verifikasi serta rekapitulasi dan diberitahukan sebagaimana poin 4 ke atas, nanti diumumkan di tanggal 27 Februari. Nah, jadi berbeda Bapak Ibu apabila ada tim pengujinya di daerah masing-masing, itu kami sarankan menunggu tim UKOM yang dilakukan di daerah masing-masing. Meskipun berbeda jadwal. Ada beberapa daerah yang kemarin menanyakan, Pak, kami UKOM-nya pertengahan tahun, padahal kami sudah mungkin sudah bersiap untuk UKOM di awal tahun. Silahkan dibicarakan dengan pengelola penyelenggara uji di daerah Anda. Bisa kok dimajukan. Kami kebetulan merancang di bulan Februari-Maret ini pelaksanaan UKOM. Jadi kami sarankan tetap UKOM dilakukan di daerah masing-masing. Dan apabila tim UKOM di daerah Anda itu memang tidak punya tim yang jenis jabatan fungsionalnya yang memang hanya ada di provinsi, nah itu biasanya akan kami terima dengan terbuka. Karena kemana lagi kayak gitu kan, ya harus ke provinsi jadinya. Kalaupun provinsi tidak punya, akan kami bantu untuk mencari UKOM di daerah lain, di provinsi lain mungkin, atau ke pusat. Itu memang seperti itu sudah kesepakatannya. Jadi kebetulan kita menyiapkan ada 22 jenis, dan itu juga belum semua jenjang ya. Ada beberapa jenjang yang memang belum maksimal, tapi paling tidak di provinsi ada tersedia. Nah, untuk jenjang jenis lainnya, jenis jabatan lainnya seperti para perawat, bidan, mungkin dokter ya Bapak Ibu ya, yang sudah lengkap penguji di daerah masing-masing, kami harapkan bisa dilakukan juga di daerah masing-masing. Baik, ini penegasan paragraf yang berikutnya. Pembiayaan dari SKPD Dinas Kesehatan Provinsi tentunya untuk diet di provinsi, dan peserta tidak dipungut biaya. Jadi peserta akan ikut tanpa ada retribusi ya, tanpa ada biaya pendaftaran dan sebagainya seperti itu. Kalaupun Bapak Ibu perlu biaya bensin ke lokasi, nah itu ditanggung sendiri, tidak dibayar. Karena itu tanggung jawab peserta sendiri, tapi pembayaran berupa retribusi atau biaya pendaftaran dan lain-lain tidak ada. Kemudian di sini kepala dinas dan seterusnya, kami juga mengirim surat ini ke ketua organisasi profesi dalam rangka menyebarluaskan informasi ini. Dan kami yakin apabila Bapak Ibu memang anggota organisasi profesi sebuah OP kesehatan, pasti dapat informasi ini. Jadi jangan sampai tidak tahu cerita, berarti ibu atau bapak tidak menjadi organisasi profesi di situ berarti. Baik, kemudian selanjutnya di sini ada persyaratan yang cukup detail. Ini persyaratannya dari dulu seperti ini, jadi tidak seharusnya tidak asing lagi bagi Bapak Ibu ya. Misalnya di sini sekurang-kurangnya telah 1 tahun memangku jabatan fungsional kesehatan di jenjang yang sedang dipangku. 1 tahun. Kemudian memenuhi jumlah angka kredit sesuai persyaratan. Nah, ini kalau mau naik jenjang, ada angka kredit minimal. Ini juga akan kami teliti di upload berkas PAK yang Bapak Ibu kirimkan di bit.ly tadi. Telah tersedia formasi pada jenjang jabatan yang dipangku, ini juga kami minta kemarin peta jabatan ya, Bapak Ibu. Ini sering jadi masalah karena kami tidak ingin nanti sertifikat UKOM ini malah kebalik. Jadi Bapak Ibu sudah punya sertifikat UKOM, lalu memaksa-maksa kepegawaian atau siapa di tempat Bapak Ibu untuk membuat peta jabatan, untuk memenuhi angka kredit gitu, gara-gara hanya karena sertifikat UKOM-nya sudah ada duluan. Jadi jangan kebalik. Bapak Ibu, angka kredit yang sudah memenuhi syarat, kemudian ada peta jabatan, baru ikut UKOM. Ya. Jadi jangan kebalik. UKOM bukan salah satu syarat untuk naik jenjang atau misalnya alih jabatan ya, seperti itu. Jadi hanya salah satu syarat. Banyak syarat lainnya Bapak Ibu harus penuhi. Kemudian yang kelima, ini diusulkan secara resmi kolektif oleh direktur atau kepala dinas. Direkturnya Direktur Rumah Sakit RSUD ya, kalau kepala dinas kesehatan kabupaten kota. Pengusulan tidak dilakukan secara pribadi atau individu oleh calon peserta. Jadi jangan sampai Ibu sendirian mengusulkan diri sendiri kayak gitu ya. Ini bagaimanapun adalah kegiatan kedinasan.
kegiatan keginasan yang terkait dengan pembinaan kepegawaian Bapak Ibu semua. Melakukan pendaftaran dan seterusnya, ada linknya di sini, link yang di dalam grup WhatsApp juga kami siapkan juga. Nah, di sini kemudian ada persyaratan-persyaratan lainnya. Ini akan di-upload setelah Bapak Ibu mendapat pengumuman resmi menjadi peserta. Nah, jadi kalau yang tidak mendapat belum termasuk peserta, tidak usah diupload. Berarti bagaimana Pak kalau saya belum termasuk peserta periode ini, masih ada periode berikutnya. Ya, jangan takut. Jadi saya yakin kami juga banyak mendapat pertanyaan gitu. Kalau tidak bisa ikut bagaimana Pak? Pak, jangan lupa ada jadwal setahun 2 kali dan ini sengaja dibuat per 6 bulan dalam rangka membantu Bapak Ibu semua. Jadi kalau memang kurang persyaratan, jangan dipaksakan. Pelajari lagi benar-benar apa itu UKOM, apa persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi sebelum ikut UKOM. UKOM Jabatan Fungsional Kesehatan ya. Nah, jadi mohon jangan sampai terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya. Buru-buru semua kayak gitu. Buru-buru semua. Ya, jadi semua ada ketentuan, ada tahapan. Dan sebaiknya pastikan dulu angka kredit Bapak Ibu itu memang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan atau kaidah perundang-undangan yang berlaku. Nah, baik, kita lanjutkan. Berkas administrasi, oke. Di sini SK Japung terakhir, penetapan kredit yang sudah persyaratan, SKP bernilai baik 1 tahun, surat rekomendasi yang ditandatangani cap basah, kemudian pernyataan uji ada contoh-contoh terlampir di dalam surat ini. Kemudian diminta logbook, ini bagi yang meminta juga ya logbook ya. Ini akan Bapak Ibu temukan pada saat konsultasi pra-UKOM dengan tim penguji. Kemudian yang B ini adalah portofolio, ini juga akan Bapak Ibu dapatkan saat konsultasi pra-UKOM dengan tim penguji. Nah, kemudian ada penilaian tambahan untuk pengembangan profesi, pelatihan dan sebagainya, bukan Satya Lencana Karya Satya ya, ini yang 20, 30 dan seterusnya itu tidak, tapi benar-benar sertifikat atau penghargaan di bidang kesehatan, misalnya nakes teladan. Nah, itu ada poinnya. Nakes teladan tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional itu lebih tinggi lagi poinnya. Ada itu diatur di dalam tata cara penilaian atau karya pengembangan profesi, Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya, ini ada persyaratan-persyaratan lampiran. Ada lampiran. Saya yakin ini sudah dibaca dan dipelajari. Nah, ada yang kemarin menghubungi kami, buru-buru ikut UKOM, tapi ternyata suratnya pun tidak dibaca. Aduh, jangan begitu ya Bapak Ibu ya. Saya ingin surat ini dipelajari dulu sebelum menghubungi kami. Atau surat ini dipelajari dulu sebelum mendaftar. Apabila Bapak Ibu salah mendaftar, mengupload berkas yang salah, itu berarti Bapak Ibu kurang teliti. Baik, ini saya jalan-jalan aja gitu aja. Kemudian ini contoh lampiran yang disiapkan oleh instansi atau Pasienkes Bapak Ibu. Karena kolektif, diusulkan oleh pimpinan, jadi seperti ini bentuknya tabel. Bukan hanya isinya 1 orang. Misalnya nama Rijal kayak gitu ya, tanda tangan kepala dinas sendirian aja. Siapa dia gitu. Tidak. Jadi kolektif diusulkan oleh kepala dinas atau pimpinan rumah sakit untuk rumah sakit provinsi. Nah, ini juga ada beberapa teman dari provinsi lain menanyakan, karena provinsi ini antar provinsi, kami minta antar atau usulan yang dibuat oleh kepala dinas kesehatan provinsi tersebut. Tujuannya tentunya ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini prosedurnya agak panjang karena kami harus minta izin dulu dengan pimpinan kami. Nah, ini mencakup wilayah yang bukan wilayah Kalimantan Selatan. Tidak apa-apa, kita akan coba bantu apa yang kita bisa dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Artinya kalau banyak-banyak dikirim, pengujinya cuma sekian orang, ya terpaksa kita akan batasi. Atau paling tidak ada jenjang tertentu yang akan kita terima, tapi jenjang yang lain mungkin akan
kita tunda dulu kayak gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, karena terbatasnya tim penguji dan sumber daya juga yang terbatas, kita tidak bisa semua ikut. Jadi akan ada diseleksi. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya, silakan raise hand kalau ada yang bertanya. Kalau belum ada, saya coba menjelaskan tentang mekanisme hukum. Saya akan coba jelaskan tentang mekanisme hukum. Saya share screen. Baik, terlihat Bapak Ibu di layar? Ya Pak, sudah terlihat. Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan tentunya sudah membaca persyaratan, ini saya tambahin informasi yang mungkin menjadi gambaran Bapak Ibu nanti ikut hukum itu bagaimana gitu. Saya diapain? Saya disuruh lari, jalan, atau apa kayak gitu kira-kira. Baik. Ini judulnya saya belum ganti karena kemarin baru beberapa hari yang lalu teman-teman profesi dari okupasi terapi mengundang kami untuk kegiatannya rapat kerja mengundang kami dalam rangka sosialisasi uji kompetensi. Nah ini sengaja tidak saya ganti judulnya. Jadi kemarin 11 Februari ya, sekitar hampir seminggu yang lalu. Ini saya coba jelaskan Bapak Ibu, hukum itu kenapa, bagaimana ya, siapa, mengapa kayak gitu ya hukum itu. Nah kalau kawan-kawan yang sudah dapat sosialisasi, terima kasih Bapak Ibu sudah mempelajari. Nah kalau yang belum, ini kesempatan. Dan ini juga akan kami tayangkan di channel YouTube kami, mungkin bisa nanti disimak ya oleh peserta hukum, terutama yang periode 1 tahun 2023 ini. Baik, oke, baik, saya mulai dasar hukum. Kenapa ada uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan? Jadi di sini sangat jelas Bapak Ibu, merupakan upaya menjaga dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Kapan lagi Bapak Ibu itu ditanyain kerjaannya sekarang ini sudah dikerjakan dengan baik, sudah sesuai dengan aturan kah, dan Bapak Ibu mau naik jenjang kah kayak gitu. Kapan lagi kalau tidak ada ujian ini? Jadi ini kesempatan bahwa Bapak Ibu meningkatkan kompetensi Bapak Ibu, meningkatkan mutu tenaga kesehatan Bapak Ibu semua melewati yang namanya uji kompetensi. Nah, ini ada Permenkes 18 tahun 2017, kemudian ada Permen PAN RB yang nomor 13 tahun 2011. Kalau penasaran silahkan klik. Nanti akan kami sertakan di dalam deskripsi channel YouTube ya, biar ke Bapak Ibu bisa mengklik bagian bawahnya nanti. Kemudian yang kedua, kenapa harus semua? Ini juga ada dasar hukumnya. Sudah tahun 2021 ya Bapak Ibu ya, bahwa edaran yang diterbitkan Kementerian Kesehatan ini semua profesi, dan dalam hal ini 30 jenis jabatan fungsional kesehatan, tunduk dan patuh mengikuti aturan hukum berdasarkan Permen PAN RB yang nomor 13 tadi, tahun 2019. Sudah diberi waktu 3 tahun, terakhir itu di tahun 2022 sudah harus dilakukan. Kita di tahun 2023. Ini simulasi secara singkat ya penyelenggaraan uji kompetensi. Uji kompetensi adalah proses pengukuran terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan atau sosiokultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Jangan lupa Bapak Ibu, semua di sini adalah pejabat fungsional yang harus diukur kemampuannya, dan apabila mau naik jenjang, tentunya ada aturan yang harus diikuti. Apa itu aturan yang harus diikuti? Kita lihat nanti di sini ada aturan-aturan lainnya. Baik, di sini ada gambar terkait dengan hukum dalam pengembangan menjaring jabatan fungsional. Jadi ada istilah kenaikan jenjang, ada kategori promosi perpindahan dari jabatan lain, dan impasing. Nah, saat ini kita
ada melakukan hukum naik jenjang dan alih kategori juga perpindahan dari jabatan lain. Ini berbeda-beda. Kita lanjut dulu. Permenpan nomor 13 tahun 2019 mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio-kultural dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina. Instansi pembina Kementerian Kesehatan. Jadi yang menyusun butir-butir kegiatan dan sebagainya yang terkait dengan jabatan dalam jabatan fungsional itu instansi pembina kita setelah mendapat peraturan menteri dari PAN-RB ya, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB. Baik, dijelaskan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sebelumnya ini udah lama terbit, bahwa jabatan ASN itu ada berbagai macam. Misalnya di sini ada jabatan administrasi, kemudian ada jabatan fungsional yang sekarang Bapak Ibu punyai, kemudian yang nomor 3 ada jabatan pimpinan tinggi. Nah, kita konsentrasi lagi ke jabatan fungsional. Jabatan fungsional sekarang, di situ ada jenjang keterampilan, ada jenjang keahlian. Keterampilan sendiri di sini ada pemula, terampil, mahir, penyelia. Bapak Ibu yang diterampil, yang dari D3 tentunya mengerti masalah ini. Nah, pemula tidak ada lagi sekarang. Jadi mulai dari terampil, mahir, penyelia. Kemudian jenjang keahlian ada pertama, muda, madya, dan utama. Nah, ini juga kita harus tahu, dan setiap jenjang ini berbeda-beda kapasitas pekerjaannya Bapak Ibu. Makanya kalau mau naik jenjang harus ada uji kompetensi. Apakah Bapak Ibu kompeten untuk naik level jenjang di atasnya di sini? Ada juga alih jenjang. Alih jenjang ini biasanya dari keterampilan keahlian. Akan ada pengaturan khusus di situ karena itu biasanya terkait dengan penyesuaian ijazah. Dia sudah sekolah lulus S1 sebagai dasar untuk dia naik jenjang keahlian dari D3 ke S1 atau dari D3 ke D4 ya Bapak Ibu. Nah, ini ada aturannya semua di dalam Permenpan RB masing-masing. Kita lanjutkan dulu sekilas-sekilas aja Bapak Ibu supaya singkat. Jabatan fungsional kesehatan di sini adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas terkait dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Ini ditegaskan lagi di sini ya, ada keahlian, ada keterampilan. Kemudian kedudukan tanggung jawabnya jabatan fungsional berbasis output, makanya angka kredit itu adalah adalah pekerjaan kita yang terukur, yang berdasarkan output. Angka kredit setahunnya dapat misalnya 30 poin atau 35 poin, itu ada rinciannya di situ. Nah, Bapak Ibu yang belum mengerti tentang butir kegiatan di dalam jabatan fungsional, ini ada baiknya mungkin belajar terkait dengan jabatan fungsionalnya ya, karena masih banyak yang belum mengerti masalah butir kegiatan di dalam kegiatan yang dilakukannya sehari-hari. Nah, ini adalah hal penting yang tampil sekarang slide-nya di depan Bapak Ibu, kewajiban pejabat fungsional kesehatan. Mari kita ikuti satu-satu kata-katanya. Yang nomor 1 ini adalah melaksanakan tugas pokok. Pasti Bapak Ibu sudah bekerja sesuai bidang masing-masing. Yang perawat, baik di puskesmas di sakit, melakukan kegiatan asuhan keperawatan. Yang tenaga-tenaga lainnya, kesehatan lingkungan, misalnya sanitasi di puskesmas juga melakukan tugas pokoknya sesuai dengan tugas fungsi yang memang ada di dalam uraian tugasnya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, semua kegiatan tersebut tuh dicatat dan diinventarisir. Ini kewajiban ya, kewajiban Bapak Ibu ya. Kewajiban pejabat fungsional, selain melaksanakan tugas pokok, rame nih tiap hari melakukan pekerjaan, ya kan rutinitas, tapi jangan lupa ada catatan dan inventarisir terkait apa yang Bapak Ibu kerjakan. Nah, kemudian setelah mencatat dan menginventarisir, mengikuti ketentuan lainnya atau tugas lain yang diperintahkan oleh atasan, itu tambahan aja. Kemudian yang jelas, pada kolom akhir ini adalah mengumpulkan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan atau pelayanan yang dilakukan sehari-hari sebagai dasar untuk mengumpulkan angka kredit. Nah, ini Bapak Ibu, angka kredit Bapak Ibu tidak serta-merta muncul begitu saja. Tidak simsalabim abdakadabra ya, tapi berdasarkan butir-butir kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan setiap hari, setiap minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Nah, itulah yang membuktikan bahwa Bapak Ibu layak mendapat poin angka kredit
untuk persyaratan naik jenjang berikutnya. Oh, saya setiap hari bekerja, Pak. Ya, mana buktinya? Ini ada catatannya, angka kredit yang setiap hari 0,0 sekian, setiap minggu dilakukan 3 kali, setiap bulan dilakukan, artinya 3 kali 4 sama dengan 12 misalnya, tambahan yang lain-lain butirnya, total sekian, angka kredit. Nah, itu yang sebenarnya menjadi output yang tadi dibilang di dalam slide sebelumnya, itu output dari kegiatan jabatan fungsional. Makanya, Bapak Ibu diberi penghargaan atau kesempatan naik jenjang dengan sistem angka kredit. Artinya, kalau Bapak Ibu memang melakukannya setiap hari dengan baik, angka kredit tercapai, dapat dijadikan persyaratan untuk naik jenjang. Naik jenjang dan naik pangkat juga sebenarnya ya. Nah, baik. Jadi ini kewajiban. Baik, kita lewati dulu. Mudah-mudahan sampai sini paham. Ini ilustrasi banyaknya jumlah pejabat fungsional di Indonesia ya, Bapak Ibu ya, dengan berbagai jenis jabatan, mulai dari adminkes, apoteker, asisten apoteker, penata anestesi, bidan, dokter gigi, entomolog kesehatan, medis, fisioterapis, nutrisionis, osteoterapis, ortopedis, prostetis, pembimbing kesehatan kerja, penata anestesi, tenaga promkes dan ilmu perilaku, perawat gigi atau PGM, perawat medis, rekam medis, penata laboratorium kesehatan, psikologi klinis, radiografer, refraksionis optisian, tenaga sanitasi lingkungan, teknisi elektromedis, teknisi gigi, teknisi transfusi darah, dan terapis bicara. 30. Baik, saya lewatin sedikit-sedikit aja. Penyelenggara uji kompetensi siapa? Instansi pemerintah pengguna jabatan fungsional di pusat atau di daerah yang sekurang-kurangnya dipimpin oleh pimpinan tinggi pratama atau jabatan pimpinan tinggi pratama setelah diberikan rekomendasi penyelenggaraan uji dari Kementerian Kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya bisa dilakukan di daerah masing-masing, karena di daerah masing-masing itu pejabat eselon 2-nya ada. Atau di rumah sakit yang besar yang dipimpin oleh pejabat eselon 2 juga bisa. Supaya Bapak Ibu tidak repot-repot, tidak jauh-jauh, pokoknya ada di kantor atau di paskes masing-masing. Baik, tidak apa-apa, dan masa transisi ini kita akan siapkan saja kegiatan hukumnya. Baik, ini persiapan uji kompetensi, ini saya lewatin aja ya Bapak Ibu ya. Ini persiapan kami penyelenggara, itu pembentukan dan penetapan tim pelaksana uji, pemilihan dan penetapan tim uji, kemudian ada pembekalan dan penyusunan materi uji. Ini kami lakukan sebelum penyelenggaraan hukum dilangsungkan. Jadi hukumnya cuma mungkin 3 hari, tapi pelaksanaan kami itu berbulan-bulan persiapannya. Yang namanya menyiapkan tim uji itu dengan berbagai jenis jabatan fungsionalnya itu luar biasa rumit. Ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang cocok, ada yang tidak, ada yang tidak, ada yang memasuki usia pensiun tidak bisa lagi, otomatis akan diganti. Ada yang promosi bukan di fungsional lagi, jadi jabatan struktur akan diganti. Nah, itu luar biasa. Jadi tidak apa-apa dalam rangka menyiapkan kegiatan hukum yang akan Bapak Ibu ikuti ini, kami siap sedia untuk melaksanakan persiapan berbulan-bulan sebelumnya. Ada istilah penilaian portofolio. Nah, ini akan muncul nanti pada saat upload dokumen portofolio. Di sini dijelaskan dulu laporan lengkap segala aktivitas seorang dilakukan yang menunjukkan kecakapan kecakapan pejabat fungsional kesehatan. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, digunakan sebagai salah satu cara penilaian yang mampu mengungkap pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap pejabat fungsional kesehatan. Yang ketiga, dapat merefleksi pelayanan yang diberikan, dapat menunjukkan kemampuan, memberikan gambaran atas apa yang dilakukan pejabat fungsional kesehatan, dan sebagai bukti otentik. Oleh karena itu, dokumen portofolio ini adalah dokumen yang akan diminta dan akan diklarifikasi oleh tim uji. Jadi Bapak Ibu nanti yang berhasil lolos verifikasi, menyiapkan dokumen ini untuk dijadikan salah satu ya dan utama alat untuk menilai kemampuan Bapak Ibu. Apakah memang layak untuk lulus uji kompetensi dan naik ke jenjang berikutnya. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum bisa lolos uji tahap verifikasi juga ini sebagai bagian, tidak serta-merta dibuang kayak gitu. Ini adalah bentuk pekerjaan Bapak Ibu yang harus selalu disimpan. Karena tadi jangan lupa kewajiban fungsional termasuk dalam implementasi dan
menyimpan berkas-berkas yang terkait dengan pekerjaan Bapak Ibu semua. Ini ditegaskan portofolio persen nilainya yang akan diuji nanti, akan diminta oleh tim penguji, itu terkait dengan unsur pelayanan atau asuhan pelayanan. Nah, ini kalau ada yang masih bingung dengan butir kegiatan, saya minta tolong dipelajari lagi ya. Ada aja pasti yang udah ngerti Bapak itu ngomong apa butir kegiatan gitu. Tolong dipelajari karena ini Bapak Ibu akan uji kompetensi. Bapak Ibu harus sudah tahu butir kegiatan terkait dengan profesi Bapak Ibu yang dilakukan baik di puskesmas, di rumah sakit, atau di paskes lainnya. 80% paling besar, tapi biasanya harus ada komponen tambahan. Di sini ada 20%, penghargaan yang relevan dengan bidang kesehatan dan atau karya pengembangan profesi dan atau sertifikat pelatihan. Nah, ini juga merupakan muatan penting dalam rangka menambah dari unsur pelayanan atau asuhan. Biasanya kalau cuma unsur pelayanan atau asuhan saja itu nilainya tidak sampai passing grade ya, tidak sampai yang dipersyaratkan. Artinya Bapak Ibu harus kerja keras, ini biasanya kerja keras. Mungkin tidak misalnya jam kerja udah 8 jam ditambahin lagi jadi 10 jam tidak mungkin kan. Nah, jadi ini sangat penting komponen tambahan dan jangan lupa Bapak Ibu di salah satu persyaratan di Permenpan RB 13 itu untuk naik jenjang tertentu ini harus ada wajib. Misalnya dari ahli muda ke madya itu harus ada poin 6. Kemudian dari keterampilan itu mahir ke penyelia ya kalau tidak salah, atau penyelia ke mahir ya. Mahir ke penyelia kalau tidak salah itu ada harus 4. Nah, silahkan dibuka lagi aturannya. Karena kalau sudah itu ada aturannya, Bapak Ibu tidak memenuhinya ya otomatis tidak bisa, tidak lulus. Oke, baik. Ini sekilas tentang portofolio. Udah berapa menit ya? Oh, belum sampai. Penilaian portofolio, jangan lupa Bapak Ibu ada memenuhi kaidah MPAT, memadai, valid, asli, terkini. Memadai artinya kesesuaian antara jumlah dokumen yang dipersyaratkan dengan kesediaan dokumen portofolio yang ada. Jadi kalau memang dokumennya sepakat ada 10, nanti Bapak Ibu harus sepakat dengan tim penguji di bawah 10 pada saat ujian yang di hari hanya Bapak Ibu bawa dokumentasinya harus 10 kayak gitu. Dan memenuhi syarat. Nah, itu memadai M-nya tadi untuk penilaian portofolio. Kemudian ada valid, bukti asuhan pelayanan dilakukan dibuktikan dengan dokumen atau logbook yang telah diverifikasi atau ditandatangani dengan nama jelas atasan Bapak Ibu yang mau Ibu bekerja di tempat tersebut. Nah, jadi ini memastikan bahwa Bapak Ibu bekerja sesuai dengan tugas, memenuhi kaidah-kaidah yang memang dipersyaratkan, dan tentunya kalau sudah mendapat persetujuan berarti itu memang legal kayak gitu. Kemudian asli A untuk bukti asuhan keperawatan, dokumen lain merupakan bukti asli dari urusan tindakan dilakukan yang berupa laporan portofolio yang diserahkan ke penguji. Kemudian yang B untuk sertifikat pelatihan, dokumen berupa sertifikat asli dan dapat ditunjukkan kepada penguji saat ujian. Jadi dibawa sertifikat asli atau bahan dokumen-dokumen yang asli akan dibawa diperlihatkan. Ini memastikan saja Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu memang memiliki dan memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian terkini, laporan pekerjaan dalam kurun waktu paling lama 5 tahun sejak ditetapkan dalam SK Japung terakhir sampai dengan pelaksanaan ujian. Jadi jangan lupa dokumen itu, terutama yang sertifikat pelatihan dan sebagainya, itu yang terbaru, terkini. Ini dicantumkan di sini paling lama 5 tahun sejak ditetapkan jenjang Japung terakhir Bapak Ibu. Jadi yang terbaru lebih bagus lagi kayak gitu. Nah, ini menjadi penilaian untuk Bapak Ibu mengikuti uji kompetensi jabatan personel kesehatan. Baik, lagi materi uji kompetensi jabatan personel mengacu pada butir-butir kegiatan di dalam jenjang jabatan yang sedang dipangku dan jenjang yang akan dipangku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ini penting Bapak Ibu ada alur atau mekanisme ya. Mungkin yang mengikuti sampai dengan detik ini masih bingung-bingung gitu. Karena sebaiknya membaca sih sebenarnya ya. Maka ini ada diagram atau ada alur, ini mungkin membantu Bapak Ibu lebih mudah memahaminya. Jadi begini,
uji Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kan posisi di nomor 1 dulu. Terlihat ya Bapak Ibu ya, masih ya. Bapak Ibu ada di nomor 1 melakukan updating online Japung. Ini segala bentuk berkas dipastikan tersedia. Mempersiapkan berkas administrasi nomor 2 kan Bapak Ibu sudah dapat edaran surat tersebut. Nah, di sini akan disusun apa-apa yang memang memenuhi syarat yang bisa Bapak Ibu melangkah lebih lanjut mengajukan permohonan ke pimpinan instansi pengguna. Jadi sekali lagi ini diusulkan oleh pimpinan Bapak Ibu. Tidak sendiri-sendiri karena misalnya aku pengen naik pangkat, aku usul sendiri bukan, tapi atas dasar pertimbangan pimpinan Bapak Ibu semua. Kemudian setelah ada usulan dari pimpinan, nah baru Bapak Ibu bisa mendaftar uji kompetensi secara online. Oh ya, saya lupa. Karena keterbatasan di provinsi, surat usulan dari pimpinan Bapak Ibu itu kami proses dulu. Nah, di sini yang tidak ada. Ini alur secara nasional ya. Tapi karena di provinsi terbatas sumber daya yang tersedia, di sini kami verifikasi, jadi hanya calon-calon yang lulus verifikasi memenuhi persyaratan kami yang bisa ikut dalam UKOM secara online ini, mengikuti pendaftaran secara online. Nah, di sini yang nomor 4 mendaftar uji kompetensi secara online yang di webnya Kemenkes tadi yang ada e-UKOM-nya. Kemudian di sini mencetak bukti pendaftaran. Jadi Bapak Ibu mendaftar e-UKOM itu otomatis akan kartu peserta. Jadi Bapak Ibu nanti upload foto di situ, makanya fotonya sama aja dengan berkas yang kami minta di dalam upload berkas nanti. Nanti akan keluar kartu ujian yang bisa Bapak Ibu pegang. Setelah mencetak bukti pendaftaran, menyiapkan berkas portofolio, kemudian ada konsultasi dengan tim penguji. Nah, tim penguji nanti yang akan mengecek lagi kartu ujian Bapak Ibu memang bisa dipakai karena sudah berkonsultasi dan memenuhi syarat-syarat yang terkait dengan peraturan yang diminta lagi oleh tim penguji. Dan kalau sudah ke tim penguji, itu biasanya persyaratannya lebih teknis. Itu diminta berkas portofolio namanya, lebih terkait kepada apa yang Bapak Ibu kerjakan selama bertugas. Jadi bukan administrasi lagi. Administrasi tetap ada, tapi tidak rumit karena di awal kan Bapak Ibu sudah ada SK Japung, sudah ada PAK yang memenuhi syarat, itu mungkin tidak terlalu diperiksa lagi. Tapi ke arah bagaimana dokumen portofolio Bapak Ibu itu dipenuhi. Dan biasanya kalau memang tidak terpenuhi, dokumennya juga tidak dipaksakan untuk ikut ujian. Karena sia-sia aja Bapak Ibu nanti datang, antri ya, udah lama akhirnya ya memang tidak bisa diluluskan. Jadi biasanya kami sarankan, tim penguji menyarankan juga untuk tidak ikut dan ikut periode berikutnya, ada kesempatan untuk melengkapi dokumen-dokumen, terutama portofolio yang memang belum memenuhi syarat. Yang nomor 8 ini pelaksanaan uji yang rencana kita tanggal 14, 15, 16 tadi di bulan Maret. Nah, ada kemungkinan 2 bisa lulus. Tentunya kalau lulus sudah tidak ada masalah. Siap-siap untuk menerima sertifikat. Tapi ada juga kemungkinan tidak lulus. Ada. Nah, ini yang rumit. Yang tidak lulus ini berarti akan kami sampaikan, akan kami umumkan tidak lulus kayak gitu. Nah, mending Bapak yang persyaratannya belum lengkap di sini mundur daripada sudah tahu persyaratannya tidak lengkap memaksakan lulus, memaksakan ikut ujian. Kalau ikut ujian ya lulus dan tidak lulus. Kalau tidak lulus berarti Bapak Ibu dinyatakan akan mengulang. Dinyatakan akan mengulang. Namanya uji ulang pertama. Ini yang nomor 9. Bisa lulus juga, bisa tidak lulus. Kalau lulus tidak masalah, tunggu sertifikat. Tapi tidak lulus. Tidak enak jadinya kalau dua kali tidak lulus. Padahal ini mungkin persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi saja gitu. 6 bulan selesai kayak gitu. Nah, uji ulang yang kedua bisa lulus juga bisa tidak. Jadi ada kesempatan mengikuti ujian sampai 3 kali. Apabila sampai ujian yang ketiga ini tidak lulus juga, tidak boleh lagi ikut uji kompetensi. Bapak Ibu akan kami kembalikan ke instansi pengguna Bapak Ibu, ke pimpinan Bapak Ibu untuk diminta peningkatan pengetahuan dan kemampuannya.
Artinya nanti pimpinan Bapak Ibu menyuruh pelatihan, menyuruh sekolah, dan sebagainya lah pokoknya. Supaya nanti pada saat ujian kompetensi lagi, Bapak Ibu sudah siap, yang tadi tidak lulus menjadi sudah memenuhi persyaratan terkait dengan kompetensinya, bisa untuk lulus uji kompetensi. Nah, ini alur. Bapak Ibu banyak juga yang bertanya kalau tidak lulus bagaimana. Nah, di sini terjawab. Tidak lulus masih ada kesempatan untuk mengulang. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu pada saat ujian itu sudah siap. Tidak enak ada pengumuman lulus dan tidak lulus, itu tidak enak. Jadi kita usahakan di poin 1 sampai dengan poin 8 ini Bapak Ibu benar-benar menyatakan persyaratan baik administrasi maupun persyaratan portofolionya sudah memenuhi kaidah yang bisa meluluskan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ragu-ragu, saya sarankan tidak usah ikut ujian dulu. 6 bulan itu waktu yang cukup untuk memperbaiki semua bentuk berkas, semua terkait dengan portofolio Bapak Ibu itu cukup, dan rata-rata yang tidak memaksa bisa ikut periode berikutnya, bisa lulus dengan mudah. Baik, ini tadi yang peserta uji. Ini ada juga mekanisme tim uji, saya lewatin aja. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin nanti ke depan diminta untuk jadi tim penguji, ya ini ada mekanismenya di sini. Mirip-mirip, tapi yang jelas kalau tim penguji tidak ikut ujiannya, yang ada melakukan penilaian dan memutuskan hasil uji. Itu untuk tim penguji. Kita lewatin aja. Ini dokumentasi kami, Bapak Ibu ya. Kita sudah melakukan UKOM sampai dengan 11 kali. Ini kali ke-12 ya untuk periode ini. Nah, ini kami akan siapkan ID card dan sebagainya. Tim penguji juga akan diberikan ID card, ada pengawas atau supervisor di kegiatan itu, namanya observer. Jadi Bapak Ibu akan dikelilingi oleh petugas-petugas biasanya yang membantu, bukan untuk nakut-nakuti, tapi untuk membantu ya petugasnya. Kemudian ini contoh-contoh kami berat sejak dulu ya. Ini jumlah yang peserta karena saking banyaknya periode yang udah lewat, itu terpaksa kami bikin tiga tempat ya Bapak Ibu ya. Biasanya kami pinjam aula Rumah Sakit Ulin sama aula Rumah Sakit Ansari Saleh. Kalau kebanyakan. Tapi kalau periode berikut ini bisa kita hemat, mungkin cukup di aula Dinas Kesehatan saja. Tapi kemarin sampai 300 lebih, hampir 400 kita bikin tempatnya di 3 tempat. Jadi pinjam tempat aja sebenarnya, supaya tidak terlalu bergerombol ya Bapak Ibu. Kemudian ini surat menyurat kami bersurat ke pusat ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa, agak panjang ceritanya karena harus lapor ke Kementerian Kesehatan terkait dengan jumlah pendaftar yang akan ikut UKOM. Kemudian dari pusat sendiri, dari Kementerian Kesehatan, itu dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan akan membuat rekomendasi bahwa kegiatan ini akan boleh dilaksanakan. Baru kami persiapan instrumen portofolio ini gampang dicarinya. Atau nanti kalau mau di grup saya coba share. Jadi ada gambaran portofolio yang akan menjadi bahan penilaian Bapak Ibu tuh bagaimana. Yang dipegang oleh tim penguji itu yang bagaimana. Ada semua di situ. Semua profesi ada. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal menyusun aja. Oh, yang pertama ternyata pelayanan terkait dengan pasien di ruangan, misalnya seperti itu. Atau kalau nutrisionis terkait dengan pelayanan pemberian asupan makanan di ruangan, seperti itu kan. Nah, itu nanti saya coba share di grup ya, Bapak Ibu ya. Atau di deskripsi YouTube ini juga nanti. Kemudian, ini salah satu contoh, ini kemarin karena rakernya dari fungsional lain, ini ada contoh dari ortotik protestik ya, jabatan fungsional yang langka, tapi ada. Nah, ini seperti ini. Misalnya di sini nama peserta uji, jenjangnya terampil, mau terampil, dari terampil ke mahir ya, rumah sakit tipe A dari rumah sakit Dr. Kando Manado. Nah, di sini ada jumlah target kompetensinya. Butir kegiatan menyiapkan ruangan dan peralatan dalam kondisi siap pakai pada kasus ringan.
Casting aposplin mempersiapkan ruang dan peralatan yang digunakan dalam pengambilan ukuran dan casting aposplin pada kasus drop put. Ini istilah-istilah mereka ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu profesi masing-masing juga punya istilah-istilah yang bikin orang bingung. Nah, tapi ini gambaran, ini tadi ada penilaiannya MPAT ya, memadai, valid, asli dan terkini. Ini ada poinnya nanti kalau di dalam Excel yang dipunyai tim penguji, biasanya ini sudah penjumlahan, nanti akan ada di sini unsur penilaiannya, poinnya, dan total poin yang Ibu dapat berapa di situ. Nah, sini ada jenis buktinya logbook ini ya hasil laporan Bapak Ibu bikin tiap hari. Logbooknya sudah ditanya atasan, sudah misalnya, oh berarti valid gitu kan. Apakah logbooknya jumlahnya 48? Memadai seperti itu. Nah, ini yang akan dinilai oleh tim penguji. Ini yang dipegang oleh tim penguji. Bapak Ibu pegang apa? Pegang buktinya ini, logbook. Kalau di sini ada formulir, ada logbook lagi yang terkait dengan poin 3, logbook lagi yang terkait dengan poin 4, dan seterusnya dan sebagainya. Ini gambaran Bapak Ibu ya. Saya lanjut dulu, ini rekaman terakhir periode 10 UKOM, Rumah Sakit Ulin, Aula Dinas Kesehatan Provinsi, dan Rumah Sakit Ansari Saleh. Nah, kemudian kami juga bersurat ke kementerian lagi menyatakan bahwa sekian orang yang lulus, nama-nama yang lulus ini dan sebagainya, baru dari Kementerian Kesehatan akan membalas surat kami terkait dengan nomor sertifikat. Ini contohnya. Jadi sertifikat yang dicetak, meskipun dicetak di tempat kami, itu nomornya menunggu dari Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin ini yang Bapak Ibu cukup lama nanti berproses, perlu waktu ya sebulan lah mungkin, karena nomornya ini yang kita cari ya Bapak Ibu ya. Ini ada nomor di sini. Ini nomor ini berasal dari surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang seperti ini. Baik. Ini yang ke-11 yang terakhir. Ini konsultasi pra-hukum. Bisa dilakukan secara daring ataupun secara tatap muka. Nanti tergantung kesepakatan dengan tim penguji. Kalau ini kemarin ada fungsional yang tertentu karena banyak, dia daring dalam jaringan, Zoom meeting. Silahkan. Ini juga ada Zoom meeting. Ada juga yang jumlahnya cukup sedikit, silahkan bertemu. Tentunya masih menjaga kaidah protokol kesehatan ya, karena belum dicabut nih statusnya. Nah, ini bidan, teman bidan yang ikut di Rumah Sakit Ulin kemarin karena ada aula khusus, kumpul pra-hukumnya di Rumah Sakit Ulin. Nah, baik. Ini belum hukum ya Bapak Ibu ya, masih konsultasi. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu harus melalui tahapan ini supaya nanti pada saat hukum Bapak Ibu tidak bingung, tidak pelongong itu jadinya ya, ini apa ya gitu. Tapi sudah tahu langkah-langkah yang dilakukan, dan kalau sudah persiapan yang dilakukan lebih matang, itu hukumnya kayaknya tidak lama-lama Bapak Ibu. Paling ya mungkin ya 30 menit paling lama lah ujiannya kayak gitu. Saya yakin lebih pendek dari 30 menit karena sebelumnya Bapak Ibu sudah menjalin komunikasi dan konsultasi dengan tim penguji. Dan jangan lupa persyaratan dipenuhi. Jangan memaksakan apabila Bapak Ibu belum memenuhi persyaratan ikut hukum. Saran kami jangan dulu, tunda. Baik, ini foto-foto dokumentasi aja Bapak Ibu ya. Nah, ini suasana hukum. Bagi Bapak Ibu yang penasaran, nanti saya diapain, nanti saya bagaimana. Ini foto tim penguji. Ini ada dari Ulin, Ansari Saleh, dan di Aula Dinas sendiri ya. Ini suasananya seperti itu, ada sekitar 3 tim penguji yang akan menanyai Bapak Ibu. Nah, ini ditanyain, ini grupnya asisten apoteker, ini grupnya dokter pendidik klinis, ini ada nutrisionis, ini ada apoteker ya, dokter gigi, radiografer, kemudian perawat, elektromedis, bidan, dan sebagainya Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian ini apa ya? Oh ya, ada aturan terbaru ya Bapak Ibu. Mungkin setelah Juli 2023 nanti aturannya banyak berubah. Karena sudah terbit Permen LB nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku di bulan Juli tahun ini. Jadi ada tenggang waktu 6 bulan. Kita lihat nanti banyak yang berubah, di antaranya tidak ada dupak
tapi ada nanti SKP, penilaian SKP. Nah, bagaimana dan seperti apa? Tidak apa-apa, kita lewati aja. Jadi ini dulu kita konsentrasi ke UKOM periode 1 dulu ya Bapak Ibu. Apakah nanti UKOM bentuknya berbeda, dirubah? Kita tunggu. Karena ini mungkin UKOM terakhir versi ini. Karena ada lagi nanti UKOM yang akan menyesuaikan dengan Permen RB yang nomor 1 tahun 2023. Mungkin kira-kira ya, karena juknisnya belum turun. Baik, selanjutnya apa ya? Oh, ini gambar-gambar aja. Bapak Ibu ini sudah kenal ya? Siapa namanya Bapak Ibu? Messi. Messi, betul Bu. Jadi semalam Messi ini juara dunia. Dapat ya, presidennya kelak. Wah, tapi habis itu Bapak Ibu, kenapa aja merangut Messi nih? Kenapa ya kemes jar kawannya? Hendak cuti ya. Messi dupak holo ulon, nah rupanya alih bandar menyusun dupak tuh sampai Messi aja cuti ya kelak. Nah, jadi mudah-mudahan situasi ini jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap hari, setiap waktu disusun dupak angka kreditnya. Dan kalau tahun-tahun mendatang itu tidak ada dupak, alhamdulillah. Tapi ulun pikir aja angka kredit kan harus tetap diikuti karena kita pejabat fungsional gitu yang akan nanti diuji kompetensi. Baik. Ini transformasi SDM yang Pak Jokowi minta. Nah, ini birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, birokrasi lincah dan cepat. Ini 3 poin penting yang akan sedikit demi sedikit kita perbaiki. Nah, terutama berkas-berkas ya Bapak Ibu ya, kami minta upload. Kenapa? Karena kami tidak ingin berkasnya nanti ditumpuk di kantor kami. Kami tidak ingin birokrasi itu tumpukan kertas kayak gitu. Jadi mohon nanti diupload di link yang disediakan. Nanti juga tim penguji akan sebagian besar mungkin membaca dari uploadan dan tidak segerobak nanti berkas yang dibawa ke kantor kami untuk diuji. Terima kasih Bapak Ibu. Ada sesi tanya jawab Pak? Ada. Saya tutup dulu Bapak Ibu ya dengan 2 pantun. Berjalanan ke Martapura menukar batu akik. Ayo Cakep. tingkatkan kinerja agar SDM kesehatan menjadi lebih baik. Becukungan ke pasar terapung, singgah di pasar makan ketupat. Terima kasih pian-pian sudah bergabung, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ada sesi tanya jawab, cuman tidak lama-lama. Saya stop dulu share screen-nya. Silahkan yang mau bertanya raise hand ya. Bisa dibantu Mbak Mita atau siapa yang standby? Belum ada yang raise hand? Gimana caranya Pak raise hand Pak? Oh iya nih. Raise hand itu ada di kolom ini Bapak Ibu di kolom. Kalau kesulitan mencarinya, salah satu klik di kolom di bawah Pian itu, biar aja langsung aja perkenalkan diri. Pian mau bertanya? Oke Pak, saya mau tanya Pak. Saya Aulia Rahman. Oh ya, silakan. Di RSUD Datu Sanggul Rantau. Dengar Pak suara Pak? Ya, terdengar Pak Aulia. Ini kan tadi malam kita sudah mengupload Pak berkas pak terakhir sama apa tadi ya lupa saya itu untuk yang kata Bapak verifikasi dari Bapak ini apa namanya verifikasi dari dinas ya Pak ya? Kapan kira-kira Pak diterimanya gitu Pak? Sudah membaca jadwal Pak Aulia? Tadi kan ada jadwal Pak dari tanggal sampai tanggal 17 kan pendaftaran. Ya. Di bawahnya lagi ada. Pian pegang suratnya pegang. Pegang Pak di HP Pak, di HP. Buka dulu Stumat. Kita lihat. Verifikasinya tanggal 20 Pak ya? Sampai dengan? 24 Pak ya? Iya, jadi itu kami siapkan verifikasi internal di tim pelaksana uji.
Kemudian di bawahnya itu Pak ada tanggal lagi. Tanggal 27 Februari Pak, pemberitahuan peserta yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi JFK Pak. Ya, jadi terjawab sudah Oh gitu Pak ya. pertanyaan Pian. Itu enggak, maksud saya gini Pak, pengumumannya itu lewat mana Pak? Lewat di pemberitahuannya lewat mana Pak? Oh, pemberitahuan. Gitu. Kalau pemberitahuan kita bersurat lagi ke kabupaten kota. Oh begitu Pak ya. Oh gitu. Dan biasanya di channel YouTube atau di IG-nya SDMK kita informasi. Jadi kalau Bapak Ibu ada punya IG atau YouTube, silakan follow ya istilahnya, follow atau subscribe. Nanti ada pengumuman, kan ada notifikasi nanti lewat channel-channel yang resmi. Jadi kami sengaja bikin channel resmi Pak Aulia karena takutnya informasi kawan-kawan ini simpang siur. Jadi ada channel YouTube Studio SDMK sama IG SDMK Dinkes Kalsel. Nanti bisa di kolom chat Mbak Mita tolong dituliskan. Karena pengalaman Pak, tahun-tahun sebelumnya itu ada informasi yang tidak resmi, sebetulnya bukan tidak resmi, tapi salah klik kawan-kawan. Oh, dikira bit.ly yang masalah hukum, diklik, ternyata yang punya Provinsi Bali, ternyata kayak gitu, tercampur-campur. Jadi kita menghindari informasi yang simpang siur, karena se-Indonesia ini bikin. Nanti salah klik, mendaftar misalnya, klik asal ada tulisan daftar hukum, ternyata daftar hukumnya ada di Sumatera kayak gitu, salah. Jadi kita membuat link khusus, baik itu YouTube maupun di IG, ada terkait pengumuman link-link resmi yang akan kita siapkan. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan diikuti aja. Yang resmi itu kami kirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kira-kira begitu, Pak Aulia? Ya, terima kasih Pak. Oh ya, Pak Aulia, Japung apa Pak? Gini Pak, saya boleh jelaskan Pak ya. Saya ini sebenarnya Pak sudah menduduki jabatan fungsional perawat muda itu di tahun 2019 Pak. Saya SK anunya Pak, SK jabatan fungsional perawat muda. Karena saya ini Pak dari diploma 4 Pak, diploma 4 keperawatan, sarjana sains terapan. Ya. Kebetulan gini Pak, tahun 2019 setelah saya usul Japung kan Japung muda perawat muda saya keluar. Ternyata saya mau naik pangkat, ternyata ada perubahan Pak dari Permenpan nomor 35 Permenpan perawat Pak, jabatan fungsional perawat tahun 2019 kalau nggak salah. Bahwasanya perawat D4 itu harus memiliki ijazah profesi nurse Pak. Jadi saya waktu itu tidak bisa naik pangkat Pak di tahun 2019. Ya. Halo Pak, nggih? Ya. Di tahun 2019 saya nggak bisa naik pangkat Pak, naik pangkat ke 3C Pak. Padahal saya sudah mendapatkan SK jabatan fungsional perawat ahli muda Pak dari Kabupaten Tapin Pak. Iya. Oke, jadi 2019 saya nggak bisa naik pangkat, saya coba usul di tahun 2020 nggak bisa naik pangkat. Jadi saya pikir ya udah saya coba kuliah Pak, kuliah profesi nurse Pak di Universitas Jaya Bangsa Pak. Saya kuliahnya tahun 2021 pandemi Pak, pas pandemi Pak. Ya. Pandemi. Jadi 2021 sampai 2021 akhir saya selesai Pak. Oke. 2021 akhir selesai mendapatkan ijazah nurse. Sudah pencantuman ijazah? Sudah mendapatkan saya Pak SK pencantuman gelar ijazah nurse. Kemudian tahun 2022 April saya coba naik pangkat ke 3C. Ternyata saya dari BKN saya mengupload UKOM saya yang perawat ahli muda itu expired Pak, kadaluarsa, karena berlakunya sertifikat UKOM saya itu hanya 2 tahun. Saya UKOM itu kalau nggak salah sertifikat UKOM perawat ahli muda tahun 2019 bulan Maret Pak. Jadi 2019 sampai 2 tahun, cuma 2020 sudah
dari BKN ternyata expired Pak, nggak bisa saya naik ke 3C. Ya, dulu UKOM-nya di mana Pak? Saya UKOM-nya di Pak, di RSUD Datu Sanggul Pak. Dari Kabupaten Tapin Pak, dari Dinas Kesehatan mengadakannya tim penilai japungnya di Rumah Sakit Datu Sanggul Pak. Baik. Di Tapin kan masih ada ya? Ada Pak. Nggih. Sudah mendaftar di Tapin aja. Pak, saya menyempatkan Pak. Saya takutnya kan di sini Pak, kalau di Tapin kalau nggak salah pengadaan untuk maaf Pak ya, bukan saya waktunya itu kadang kalau nggak salah di bulan Juni Pak atau Juli pengadaannya mepet Pak. Kalau saya nanti usul. Ya, oke Pak. Oke Pak Aulia. Baik, sudah cukup jelas. Baik, nanti kalau memang sudah mendaftar, kita lihat dulu ya Pak ya. Ini kan biasanya ada aturan yang ketat nih. Kalau dilakukan di daerah, biasanya kita prioritas teman-teman yang... Pak, saya sudah coba Pak, ada komunikasi dengan Ibu Rima Pak, Ibu Rima Marhamah Pak. Ya. Ibu Rima Marhamah yang penilai hukum dari RSUD Ulin Pak, kalau nggak salah ada sudah komunikasi Pak. Kebetulan kan saya sudah kenal juga sama beliau, dulu kan saya mahasiswa beliau juga Pak. Oh ya. Baik Pak, karena ada aturan administrasi, nanti kita coba aja Pak ya, kita coba Pak. Teliti dulu. Nah, baik, saya kira dari mana? Tapi biasa juga UKOM sebenarnya. Nggih Pak. Baik Pak Aulia, terima kasih banyak informasinya. Jadi ini juga informasi berharga sekali Pak Aulia ini. Informasi Pak Aulia dari D4 kan ternyata belum profesi, jadi harus ikut pendidikan profesi dulu. Iya Pak, saya dari Diploma 4 Pak. Saya Diploma 4 dari ini dulu Pak, program mitra spesialis Pak. Saya dari, kalau nggak salah yang dari Kemenkes itu Pak. Iya, oke, baik Pak Aulia. Jadi ini pengalamannya sangat berharga nih untuk kawan-kawan yang kebetulan mungkin ikut menonton di sini nanti. Artinya penyesuaian ijazah, pencantuman gelar dan sebagainya itu harus diikuti ya Pak Aulia ya. Iya udah Pak, udah selesai Pak. Saya pencantuman gelar dari BKN juga sudah selesai, saya dapat Pak. Oke, baik. Ini juga profesi yang lain Pak Aulia, ada banyak bertanya. Yang kawan-kawan dari D3 ke S1 kemarin, ada yang belum sama sekali penyesuaian ijazah, sudah mau UKOM. Itu jangan dulu ya Pak Aulia ya, harus selesai dulu administrasinya seperti itu kan. Saya sudah selesai Pak. Baik, Pak. Dan cukup panjang waktunya kalau Pak Aulia ceritain nih, dari 2019 ya prosesnya ya ini. Iya itu Pak. 2023 baru bisa gitu untuk begitu Pak. Baik Pak, baik. Terima kasih, kami hargai Pak upayanya dan mudah-mudahan bisa juga ikut UKOM kali ini. Amin Pak, amin Pak. Amin Pak. Oke, saya siap Pak, siap. Oke, terima kasih Pak Aulia berbagi pengalamannya ya. Oke ya Pak. Sampai ketemu nanti ya, semoga sukses. Amin Pak. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Aulia. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya ada Apoteker Purnami Rahmawati ya. Ibu Purnami Rahmawati. Nggih. Ya, Ibu raise hand nih, saya lihat. Silakan Bu. Nggih, suara ulun terdengar loh Pak. Terdengar tapi agak kecil, boleh didekatkan ke layar atau ke HP. Nggih. Izin bertanya Pak. Ibu dari mana dulu? Tugas di mana? Ulun apoteker dari Puskesmas Giri Mulia Kabupaten Tanah Bumbu Pak. Oh ya. Nggih. Untuk syarat mengikuti uji kom itu ada peta jabatan. Nah, peta jabatan ini maksudnya seperti apa nggih Pak? Kalau misal apoteker di puskesmas kan cuma satu tuh Pak. Apakah di peta jabatan tuh harus ada ruang untuk naik ke jenjang atau gimana Pak? Belum paham soalnya itu. Nggih. Baik. Peta jabatan ini Ibu bertanya di kepegawaian ya Bu ya. Pegawaian di puskesmas. Kalau kepegawaian puskesmas itu belum mengerti, mungkin kepegawaian di Dinas Kesehatan. Jadi sekarang Ibu, peta jabatan ini hukumnya wajib. Wajib ada. Peta jabatan ini berasal dari analisa jabatan dan analisa beban kerja. Jadi kalau Ibu apoteker ya sudah ya? Nggih Pak, apoteker ulun sudah. Jenjang pertama atau jenjang ahli pertama? Nggih, dari awal masuk ulun apoteker ahli pertama. Dari tahun 2019. Nggih. Baik, berarti kalau memang Ibu mau naik ke jenjang ahli muda. Nggih. Ya. Nah, itu peta jabatan akan bercerita banyak Bapak Ibu. Misalnya apoteker ini ada jenjang muda,
pertama muda dan madya. Itu berapa orang di situ yang diperlukan tentunya di Paskesnya Ibu. Biasanya peta jabatan ini kalau puskesmas itu dikelola secara khusus oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. Karena misalnya begini Ibu, peta jabatan apoteker muda itu kebetulan tidak ada di puskesmas di tempat Ibu di Giri Mulya. Tapi adanya mungkin puskesmas yang lebih besar, misalnya puskesmas Pagatan ya misalnya begitu ya. Nah, berarti kalaupun Ibu mau naik ke jenjang muda, Ibu harus biasanya harus pindah tempat ke formasi yang menyediakan Pagatan misalnya. Nah, jadi peta jabatan ini diatur oleh kepegawaian, pembina kepegawaian yang ada di tempat Ibu. Dan itu biasanya di kabupaten itu diramu ya, dirangkum karena ada banyak puskesmas. Dan untuk jenjang tertentu yang lebih tinggi lagi madya misalnya. Ini biasanya apa ya kalau madya ini dokter madya kalau tidak salah ya. Itu kadang tidak ada peta jabatannya di puskesmas, harus ke rumah sakit. Nah, ini beberapa kasus ya. Jadi naiknya jenjang itu berarti kompetensi yang diminta dan diperlukan juga naik dan mungkin tidak ada di lokasi pekerjaan Ibu tersebut. Mungkin ya. Sebenarnya bisa dengan catatan puskesmas mengembangkan pelayanan, akhirnya diperlukan jenjang yang tinggi. Ya, jadi kalau misal filenya kan sudah diupload nih Pak, Ulun minta peta jabatan kemarin itu dari kepegawaian di puskesmas dan baru Ulun lihat tadi di situ tuh kayak belum tercantum adanya ruang untuk apoteker muda gitu Pak. Karena itu sudah dibahas di tahun 2022, yang 2023 ini nanti kan mungkin mereka ada lagi pertemuan atau seperti apa. Itu nanti akan menjadikan kita tidak lolos untuk ikut uji kom ini atau bagaimana Pak? Karena berkas yang Ulun upload sudah masuk itu Pak. Otomatis Ibu itu belum ada tersedia formasi ya peta jabatannya ya? Otomatis itu karena satu-satunya mungkin atau bagian kepegawaiannya kada paham juga. Baik, ini kita luruskan Bu. Baik, Ibu pertanyaannya bagus sekali. Ini juga mungkin informasi untuk kawan-kawan semua ya. Jadi memang kami tulis melampirkan peta jabatan, tentunya peta jabatan yang ada formasi Bapak Ibu semua yang mau uji kompetensi kayak gitu. Ya. Ya, jadi bukan asal peta jabatan bercerita doang aja kayak gitu, tapi ada memang posisi Bapak Ibu yang memang akan menduduki jabatan tersebut di lokasi yang ada. Nah, jadi nanti mungkin kami bicarakan dengan tim ya Bu ya. Tapi informasi awal kalau memang tidak ada peta jabatannya karena itu salah satu persyaratan mungkin ditunda kayak gitu. Ini informasi awal ditunda. Dengan catatan periode berikutnya dipastikan ada peta jabatan sudah untuk apoteker muda tadi. Kalau misal Ulun dibuka mungkin sampai tanggal 21 bisa itu mengisi itu di puskesmas. Tanya aja sama bagian kepegawaian. Renbot terakhir tanggal 21 untuk mengisi peta jabatan kan untuk mengisi peta jabatan itu pertama Ibu tugasnya kan di puskesmas. Nah, ini kan sudah dibuka Kemenkes kembali Renbot ini. Untuk terakhir tanggal 21. Nah, minta aja sama PO atau bagian kepegawaian untuk mengisikan itu peta jabatan kembali. Itu aja. Nanti dari puskesmas setelah ngisi verifikasinya kan dinas kesehatan nanti. Nah itu. Ini buka Bu. 21 ini terakhir nih. Oh, berarti ini mulai membuka sudah buka. ABK. Ya. Oh, berarti Ulun konsultasi dengan kepegawaian puskesmas berarti Pak lah. Betul. Oh, nggih. Untuk mengusulkan dari mana, Pak? Dari puskesmas, Pak. Di puskesmas ya? di Hulu Sungai Utara. Sungai Turak. Oh, iya. Oh, okay. Berarti Pak gimana Pak itu kalau misal sudah terupload peta jabatan yang sebelumnya padahal bisa dimasukkan tuh Pak? jadi begini Bu, mungkin saran saya mungkin lengkapi lagi dan bisa ikut periode berikutnya. Saran saya daripada buru-buru karena ini karena udah siap nih Pak. Posisi sudah siap. Kalau ikut bulan depan kemungkinan melahirkan atau apa gitu kan. Posisi sudah siap semua, portofolio Ulun sudah bikin gitu kan. Angka bisa kredit, itu aja. Angka kredit sudah kredit juga sudah. Sudah mencukupi, Pak. Oh, cuman kurang peta jabatan. Iya, betul. Peta jabatannya kurang diupdate.
Kita lihat ya Bu ya, karena salah satu persyaratan. Oh, kalau misal dokumen yang itu kami susul gimana Pak? Karena kan penutupan hari ini nih Pak, besok libur, hari Minggu libur. Kalau hari Senin ya, bagaimana? Hari ini penutupan sebenarnya. Iya. Penutupan. Untuk ya. Dokumen yang itu aja Pak. Betul, biarpun satu tapi itu persyaratan. Itu persyaratan ya. Tidak apa-apa, coba aja dulu karena kalaupun itu dibuat itu perlu proses juga. Jadi begini Bapak Ibu, saya terangkan ya terkait peta jabatan. Kenapa peta jabatan ini perlu diminta dalam persyaratan ini? Karena ada masalah Bapak Ibu. Kami kemarin ketemu masalah. Perubahan peta jabatan ini biasanya ada kaitannya dengan tunjangan, jumlah tunjangan. Ada kenaikan besaran tunjangan. Nah, besaran tunjangan ini dikelola oleh masing-masing daerah. Jadi kalau memang ada pergerakan dari pertama ke muda ke madya, itu angkanya berubah. Nah, ketersediaan anggaran ini kami tidak tahu sama sekali. Ini benar-benar otorisasi oleh daerah masing-masing. Nah, kami takut nanti apabila seseorang yang sudah ikut UKOM, dia lulus di jenjang setingkat lebih tinggi, dia kemudian urus posisi dia di kepegawaian setempat, tapi tidak tersedia anggaran untuk memberikan tunjangan yang setingkat lebih tinggi tadi. Nah, jadi ini masalah. Kami tidak ingin di kemudian hari kami disalahkan kenapa provinsi membuka kesempatan UKOM, padahal peta jabatan di daerah tersebut tidak tersedia. Apabila peta jabatan tersedia, belum ada keuangan daerah yang akan membackup pembayaran tunjangan, kenaikan tunjangan yang Bapak Ibu harus terima tadi. Nah, ini kan akhirnya kesalahan berantai. Nah, oleh karena itu, kami cukup tegas dalam hal ini. Pertama, angka kredit yang sesuai, yang dipersyaratkan, baru boleh UKOM. Yang kedua, ada peta jabatan yang memang sudah dibuat secara resmi, legal oleh daerah masing-masing. Karena apabila legal dibuat oleh daerah masing-masing, berarti tanggung jawab keuangan dan sebagainya itu sudah tanggung jawab daerah masing-masing. Kami tidak ingin disalahkan. Ini provinsi sudah mengeluarkan sertifikat UKOM, padahal peta jabatan di daerah tersebut belum tersedia. Bagaimana ini? Bagaimana kami membayarnya? Ah, begitu. Jadi kira-kira ini tidak mungkin terjadi ya, saya yakin tidak terjadi, tapi kami akan menjadi titik kesalahan nanti. Penyelenggara UKOM akan menjadi sumber kesalahan. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, Ibu Purnami Rahmawati tadi ya, kenapa kami harus ketat di sisi ini, karena kami tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak enak di kemudian hari. Ini juga akan kita informasikan ke semua peserta. Jadi jangan lupa Bapak Ibu yang sudah mengupload, kalau memang itu ternyata peta jabatannya tidak sesuai, terpaksa kami gugurkan dulu. Dan mohon 6 bulan kemudian pastikan lagi posisi Bapak Ibu memang di posisi yang pas sudah untuk ikut seleksi, mengikuti uji kompetensi berikutnya. Mudah-mudahan jelas Ibu. Tinggi jelas Pak. Ya, mohon maaf ya Bu ya. Ulun coba usaha dengan kepegawaian ulun dulu Pak. Oke, silahkan dikomunikasikan. Mudah-mudahan diperpanjang Pak lah ini linknya. Oh iya, mudah-mudahan lah kita lihat situasinya. Link pendaftarannya diperpanjang dulu beberapa jam untuk koordinasi. Sayang sekali soalnya dari 2019 juga. Iya Ibu, banyak kasusnya seperti ini Ibu. Jadi kita coba betulkan aja, kita coba tertibkan. Ini sebenarnya tanggung jawab di kepegawaian ya. Peta jabatan itu harus dibuat 5 tahun ke depan dan setiap tahun bisa diperbaharui tergantung situasi. Kalau memang misalnya kayak gini perkembangan di Puskesmas Ibu itu pesat, pelayanannya ditambah, itu pasti peta jabatan akan tambah banyak. Kemungkinan karyawan-karyawan yang akan direkrut terkait dengan pelayanan yang ditambah juga pasti ada. Nah, ini banyak. Betul. Banyak beban kerjanya Pak di Puskesmas. Betul. Beban kerja. Karena bukan cuma pelayanan di dalam gedung, di luar gedung juga kita harus pikirkan. Ya, betul. Ibu jangankan di tempat yang jauh, di Giri Mulya, di Banjarmasin sendiri juga itu sekarang pengembangan pelayanannya luar biasa. Jadi kemarin ada yang bertanya bagaimana Pak kalau jenjang madya ada di Puskesmas. Kalau saya pribadi sih tidak masalah selama Puskesmas memang bisa mengembangkan pelayanan. Kan
peta jabatan itu ada 2. Satu, memang tugas pelayanan yang diemban oleh instansi tersebut, oleh Paskes tersebut. Yang kedua adalah pengembangan pelayanan. Artinya bisa aja ditambah jenjang-jenjang yang fungsional tertentu terkait dengan jenis pelayanannya. Oke, kira-kira itu dulu, Bu. Ada beberapa raise hand di sini. Saya coba dulu. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Salam untuk kawan-kawan nakes di Giri Mulia. Saya dulu sering mengalami, karena itu PIS-PK ya, salah satu puskesmas ini, percontohan PIS-PK ya. Iya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Pak. Siapa tadi ya? Ada Pak Haryani, ada Dokter Desi. Siapa yang duluan ya? Pak Haryani, Ibu Pak Haryani ya? Ya, Ibu Pak Haryani udah hilang. Sekarang Dokter Desi. Dokter Desi? Enggak, Pak. Ya baik, Dok. Ada raise hand, jadi saya persilahkan. Jadi kalau saya mungkin kebalikannya dari Ibu tadi, kalau saya posisi saya kan sudah di 4A, Pak, pembina. Di posisi kepangkatan saya, perkenalkan diri, tugas di mana? Saya Dokter Desi, saya dari Hulu Sungai Tengah, tugasnya di Puskesmas Pandawan. Puskesmas Pandawan. Jadi kalau kasusnya saya, Pak, berbeda. Kalau saya naik pangkat dulu, saya sudah 4A pembina, tetapi jenjangnya saya masih ahli muda, seperti itu. Nah, jadi kalau permasalahan di saya itu adalah seharusnya saya sudah jenjang madya, Pak, karena berkaitan tadi dengan tunjangan dan kenaikan pangkat, di mana sudah terjadi potongan untuk 4A, tetapi secara ininya saya masih ahli muda, seperti itu. Jadi saya terlambat jenjangnya karena sebelumnya saya struktural, seperti itu. Jadi lama di struktural. Nah kebetulan kemarin saya tidak ikut di sebelumnya karena saya baru turun dari struktural, itu kan kalau nggak salah itu harus 1 tahun dulu, seperti itu. Nah jadi sebenarnya agak panjang di sayanya, sebelum struktural pun sebenarnya sudah mencapai, tapi karena saya di struktural saya tidak bisa ikut, nggak bisa dong untuk ahli jenjang seperti itu. Nah maksud saya berarti kondisi di puskesmas kan saya juga tidak sama kayak Ibu tadi, di puskesmas kan tidak membutuhkan saya nih sebagai ahli madya seperti itu. Nah jadi ya tapi saya tetap usaha sih gitu, karena kan berkaitan kepangkatan sudah naik, dan juga nanti kan kalau mau Kom 4B kan harus syaratnya juga ada jenjang, ada japungnya juga kan Pak sebagai ahli madya gitu. Nah kalau itu nggak apa-apa kan ya? Atau gimana Pak? Ibu ini posisi sekarang apa ya? Mau apa ya maksudnya kayak gitu? Bentar, saya perjelas lagi. Ibu dulu struktural, kepala puskesmas mungkin? Enggak, saya kabit Pak. Kabit di dinas kesehatan? Bukan. Saya kabit dari dari rumah sakit Yanmed, lalu saya jadi kabit sosial, lalu saya ke puskesmas. Baik, di puskesmas sudah ada SK jabatan fungsional dokter terbit? Sudah pengangkatan kembali. Pengangkatan kembali. Oke. Tahun berapa itu, Bu? Tahun 2022. Oh, Ibu waktu itu UKOM? Ikut UKOM juga? Oh, belum. Karena saat itu kan tidak bisa UKOM karena harus 1 tahun fungsional, Pak. Dari kondisi dari struktural, itu pada posisi itu harus 1 tahun katanya, baru bisa UKOM lagi, Pak. Oke, Bu, baik. Seperti itu. Berarti Ibu UKOM-nya ini UKOM kembali ke fungsional dokter ya? Enggih. Ya, betul Bu ya? Betul. Oh ya, baik. Memang seperti itu Bu. Jadi istilahnya namanya ini alih jabatan. Enggih. Ya, Ibu mengisi alih jabatan ya?
Nah, saya bukan naik jenjang kan? Saya jadi ahli jenjang, Pak, karena sudah 1 tahun di puskesmas sebagai fungsional. Nah, saya jadi bingung kan. Nah, karena di SK yang maksudnya yang saya ajukan ke dinas itu jadi justru naik jenjang, Pak. Kenaikan jenjang. Tapi hukum Ibu sebagai dokter belum ada. Ibu kan sebelumnya fungsional jabatan struktural, itu ke fungsional itu harus hukum, Bu. Tapi maksudnya hukum saya terakhir kan di jabatan muda, Pak. Oh, situ. Ambil. Ya, Ibu mau hukum ke muda? Ke Madya. Tapi yang ke muda sudah ada hukumnya? Sudah ada. Oh, ikut di provinsi juga, Bu, waktu itu? Enggak, saya 2014, Pak, saat itu. Muda saya dari pertama ke muda itu di tahun 2014. Dulu belum ada hukum, Bu, di 2014? Belum ada. Iya, jadi hukum itu sejak tahun 2022, saya ingat. Dan Ibu pada saat itu ada di situasi itu. Permen Pan RB nomor 13 tahun 2019 itu, Bu, perpindahan jabatan, termasuk juga Ibu dari struktural ke fungsional, itu harus hukum. Jadi Ibu ke dokter itu harus hukum dulu. Jadi saya gimana jadinya? Saya tidak bisa melihat ini kasus Ibu ini kayaknya kasuistik seperti beberapa tempat ya, yang mungkin bisa jadi salah persepsi. Jadi kepegawaian harus benar-benar meneliti bahwa perpindahan jabatan, terutama dari struktural ke fungsional itu harus melalui hukum. Nah, Ibu dari awal tidak ada hukum, tahu-tahu bisa masuk ke fungsional. SK fungsionalnya sudah terbit, Bu, ya? Sudah. Kan gini, Pak, kan ini kan dari muda ke Madya kan ya, Pak? Saya dari ahli muda ke Madya kan, seperti itu. Saya kan di ahli Madya kan sudah maaf, di muda kan sudah ada SK-nya, Pak. Karena kapan itu, Bu? Kapan itu? Di tahun 2014. Karena 2014, setelah itu Ibu kan struktural. Betul. Ya, tidak dipakai lagi, Bu. 2014 tidak dipakai lagi. Oh gitu. Enggak, maksud saya kan nggak langsung jadi struktural, Pak. Strukturalnya itu saya masih jadi fungsional. Nggak langsung struktural. Betul, Bu. Saya sama seperti itu. Saya dulu fungsional di rumah sakit. Tapi begitu sudah struktural, mau ke fungsional lagi tidak bisa. Harus melalui proses sesuai ketentuan Permen RB nomor 13 tahun 2019, itu namanya alih jabatan, harus ikut hukum. Sama kasusnya. Nah, ini mungkin beda persepsi dengan kepegawaian ya, Bu, ya. Karena ini internal di tempat Ibu seperti itu, mungkin saya persilahkan nanti diatur lagi di internal di tempat Ibu ya. Oke, siap. Ini bisa saja terjadi di tempat lain juga seperti itu. Kalau yang kami pegang tetap Permen Pan RB nomor 13 tahun 2019. Oke. Nah, nanti dicek lagi pasal-pasalnya. Karena setiap perpindahan dari jabatan, baik itu jabatan fungsional dari struktural ke fungsional, itu wajib hukum. Di tahun 2022 ya. Berarti sebenarnya Ibu belum bisa ke fungsional dokter karena belum hukum. Karena sebelumnya Ibu struktural. Oh gitu. Kira-kira demikian, Bu, ya. Siap. Oke. Mungkin nanti saya cek lagi ke sana ya, Pak. Ya, Ibu catat aja Permen Pan RB nomor 13 tahun 2019. Oke, siap. Karena masih berlaku sampai dengan bulan Juli. Kalau bulan Juli nanti berlaku Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 yang terbaru. Tapi isinya mirip sama. Terutama kalau perpindahan jabatan itu harus hukum. Oke. Iya. Siap, Pak. Baik, terima kasih, Bu Desi. Informasi yang sangat menarik, saya juga yakin didengar oleh kawan-kawan semua yang senasib dengan Ibu Dr. Desi kira-kira ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Pak Agus ya, terakhir ya Pak Agus. Terima kasih Pak. Ini kan kami kayaknya bersama dengan Dr. Desi Pak. Sebelumnya kan kedengaran ya Pak? Kedengaran tapi kecil. Dr. Agus ya berarti ya? Saya dari perawat Pak. Oh perawat, oh ya. Oke. Perawat di mana? Di Puskesmas Pak.
di Puskesmas Asam-Asam kebetulan. Asam-Asam, baik. Oke. Terima kasih Pak. Kebetulan kan kita sebetulnya kita dari Pak, dari sama juga dengan Dokter Desi, kita dari struktural pindah sekarang kan ke fungsional. Sebelumnya kita tahun 2012 Pak jadi KTU, habis itu 2017 jadi Kepala Puskesmas di satu puskesmas, habis itu pindah lagi ke puskesmas yang lain. Terakhir kita menduduki jabatan fungsional, dialihkan ke jabatan fungsional itu pada tahun 2021 Pak. Nah sekarang ini kan kalau kita melihat kepangkatan kita sudah di golongan 4A Pak. Tapi sama dengan Dokter Desi tadi, kita masih dalam jabatan fungsionalnya perawat penyelia Pak. Kita sebetulnya sudah di S2 Kesmas kemarin itu Pak. Karena kan untuk untuk naik jabatan ke golongan 4A itu kita harus menyesuaikan ijazah dengan S2 Pak. Kita sudah S2. Nah, tapi ternyata kita masih belum bisa mengikuti fungsionalnya sebagai madya. Itu menurut sampean gimana Pak ya anunya? Apakah kita ini alih jenjang atau gimana Pak anunya? Perubahan jabatannya Pak. Pak Agus, jadi begini dulu. SK Japung terakhir Pak Agus apa? Japung terakhir Pak, kita perawat Pak. Perawat apa? Perawat penyelia. Terbitnya tahun kapan? 2012 Pak. Terbit kapan? 2012, sampai situ kita kan ya, ke kita fungsional. Pelan-pelan Pak. 2012 perawat penyelia. Habis itu Pak Agus bukan perawat lagi, tapi struktural, betul? Ya, ke struktural kan sekarang waktu kemarin itu kan kita nggak bisa ini pakai angka. Kita runut dulu Pak Agus. Struktural sampai tahun? Sampai tahun 2021 Pak, 2020 Pak. 2020 struktural, baik. Ya. Setelah struktural, Pak Agus? Fungsi ke fungsional Pak pada Januari 2021. 2021. Iya Pak. Otomatis ya pada saat itu ya? Iya Pak. Lewat penyetaran jabatan, Pak Agus? Iya, penyetaran jabatan Pak. Berarti Permenkesnya yang nomor 17. Sorry, Permen-Pan RB yang nomor 17. Pernah baca Pak Agus? Iya, betul Pak. Ya, itu otomatis ke fungsional. Karena saat itu struktural, korban penyetaraan jabatan diberi kemudahan untuk menjadi fungsional tanpa ada UKOM, betul? Iya Pak, betul Pak. Betul ya, jadi tidak ada UKOM memang waktu itu ya? Tidak ada Pak. Betul, ini beda dengan yang Dokter Desi tadi. Beda, karena Dokter Desi itu di 2022, itu penyetaran jabatan sudah tidak ada lagi. Ya betul, penyederhanaan jabatan tidak ada lagi. Nah, Pak Agus sudah dapat fasilitas otomatis kembali ke fungsional perawat. Iya Pak. Tapi pendidikan Pak Agus yang dipakai. Ya kalau yang waktu kemarin itu Pak masih kita pakai D3 Pak. Hilang suaranya Pak. Hilang suaranya. Oh ya, sarjana Pak Agus sekarang Eskapnes atau sarjana lain? Sekarang Eskapnes sama MKes Pak. Eskapnes, MKes. Ya. Sebenarnya penyetaraan Japung Pak Agus yang pertama itu perawat Pak. Perawat apa Pak? Perawat penyelia Pak. Terakhir. Perawat penyelia. Kenapa ya kok D3 ya? Padahal sudah Eskapnes. Kemarin itu kita waktu jadi KTU Pak, kita sudah perawat penyelia Pak di golongan 3D. Sebenarnya Pak, waktu penyetaraan penyederhanaan jabatan itu Pak Agus otomatis kan menjadi fungsional. Ya. Itu berdasarkan ijazah terakhir Pak. Oh iya. Tapi kita ijazahnya kemarin Pak, kita S2-nya itu waktu di golongan 4A kita pakai S2. Karena S2 itu kan tidak ada Pak, tidak ada jabatan fungsionalnya Pak. Jadi kita dipindahkan ke perawat Pak, sesuai dengan dasarnya basicnya Pak.
Ini saya kurang ngerti ya pengaturan kepegawaian di tempat Bapak nih. Mungkin ada hal-hal tertentu yang diikuti. Cuman kalau asumsi saya, Pak Agus sudah dengan Eskepnes, paling tidak bisa di jenjang ahli sebenarnya. Pada saat penyederhanaan jabatan itu, Pak Agus ada latar belakang pendidikan Eskepnes sudah bisa di jenjang ahli. Paling tidak ahli pertama ya Pak ya, paling tidak ya itu. Kalau memungkinkan mungkin ahli muda sebenarnya. Nah saya kurang tahu nih, Pak Agus sudah ada pernah diskusi komunikasi dengan kepegawaian Pak, BKD mungkin? Kemarin itu dari Dinas Kesehatan aja Pak, kita disuruh ngusul untuk penyetaraan Pak, untuk ahli jenjang ke ahli madya, karena kita sudah di golongan 4A, sama kita sudah pendidikannya sudah Eskepnes. Pak Agus ikut mendaftar ini ya? Iya Pak. Kita kan daftarnya dari Puskesmas kemarin itu diusulkan Pak, diusulkan dari dinas. Nah, sebetulnya asal muasalnya Pak, kita mendaftar aja ke Dinas Kesehatan sebelum ada ujian UKOM nih, kata saya, apakah ada bisa Pak dari kepegawaian dinas kabupaten mengusulkan untuk ini pengalih jenjang? Oh bisa Pak katanya. Kayak gitu aja Pak. Pak. Jenjang atau naik jenjang Pak? Alih jenjang. Alih jenjang betul. Ya, itu. Dari keterampilan ya. Alih jenjang. Nah, kita masih di perawat terampil kemarin itu. Karena kini kita pakai yang terakhirnya kita pakai D3 Pak, bukan ahli. Baik Pak, sudah ketemu. Jadi intinya ahli jenjang dari keterampilan ke keahlian, dan Pak Agus sudah mengupload pak yang dipersyaratkan. Sudah ada peta jabatan juga Pak? Ini tadi Pak kita tanyakan sama kabupaten Pak. Nanti kita upload Pak. Ya, jangan lupa Pak itu persyaratannya Pak. Iya. Ya. Baik Pak. Nggak apa-apa Pak Agus kalau memang begini ya untuk Bapak Ibu semua juga, kalau memang ini baru informasi awal, mohon jangan terburu-buru. Jadi kita coba bantu Bapak Ibu sesuai dengan mekanisme langkah-langkah yang ada. Jadi jangan inilah, maksud saya ini tinggal beberapa menit lagi buru-buru janganlah, tapi dipelajari benar-benar karena nih UKOM ini continue, ada 6 bulan sekali ya Bapak Ibu ya, ada di provinsi sendiri setahun itu 2 kali, dan di tempat Bapak Ibu semua kami yakin sudah disiapkan juga UKOM masing-masing daerah. Mungkin kalau Bapak Ibu kesulitan datang ke Banjarmasin nanti karena ini tetap muka, kami harap bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Nah untuk Pak Agus di Asam-Asam Pelihari ya Pak Agus ya? Iya Pak. Tanah Laut ya, itu ya, juga betul, ada Pak. Hukum untuk perawat, saya pikir ada kan perawat juga ada yang senior di sana. Nah, nanti dipelajari lagi Pak. Kalau memang bukannya menolak Pak Agus di provinsi ya, sarankan dilakukan di daerah masing-masing. Dan itu lebih mudah Pak. Kemarin itu ada mekanisme yang cukup ini panjang karena ada 2 jenis, jadi kami harus menyamakan ini mekanismenya. Kemarin itu Pak, maaf Pak, kemarin itu kan kita katanya dari BKD Pak, untuk jenjang madya itu ke provinsi katanya hukumnya. Oh begitu Pak? Nggih. Jadi nggak bisa Pak di kabupaten katanya. Oh baik, kita cek lagi Pak nanti ya, betul kan ke madya Pak ya? Iya Pak. Ya mungkin persatu aja Pak yang disiapkan lagi. Disiapkan lagi dan dipastikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya kira-kira begitu Pak Agus ya. Baik Pak, ini karena kasus Pak, kasus-kasus tertentu tidak bisa mungkin secara detail dijelaskan di sini Pak ya. Biasanya kalau masalah kepegawaian ini by head to head ya bahkan kayak gitu, karena kalau saking beragamnya gitu permasalahan yang terjadi. Kira-kira cukup itu Pak Agus? Makasih Pak. Ya, baik Pak. Salam untuk kawan-kawan semua di tempat Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba baca chatting ya ini. Pertanyaan dari Dr. Novita. Benarkah tidak ada hukum lagi ke depan karena mengikuti Permenkes yang terbaru? Jawaban saya tidak benar.
Permenkes memang ada yang Permen Pan RB ada yang terbaru nomor 1 2023, yang tidak ada itu Dupak, tapi angka kredit masih ada, sistem penilaian dengan memakai SKP, dan UKOM merupakan satu-satunya ketentuan yang bertahan untuk naik jenjang, alih jenjang atau alih jabatan. Ada lagi? Oh, habis. Oh, banyak pertanyaannya tapi di atas. Mau nanya untuk format portofolio seperti apa, nanti kami cobakan di link YouTube ya. Ada YouTube, nanti ada deskripsinya di situ, silahkan diklik. Peta jabatan maksudnya seperti apa? Oh, tadi ini udah bertanya langsung. Bertanya tingkat 3 namun Japung sekarang bidan mahir. 3A, Japung bidan mahir. Ibu Erni, selain memang mencukupi nilai angka kredit, juga harus ada pendidikan yang sesuai ya, Bapak Ibu ya. Ibu Erni ya, yang bidan ini. Kirimkan instrumen penilaian UKOM. Tolong dikirimkan. Wah, Pak Amir. Wah, kalau Bapak ada di sini, saya kirimkan Pak instrumennya. Ini lewat ini aja ya, link yang kami siapkan. Nanti Bapak, kami ada tayangkan ini di YouTube. Studio SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak masuk sana. Nanti ada deskripsi. Nanti kami coba bikin link-link yang bisa Bapak upload ya. Sorry, bukan upload, download. Bisa diunduh. Mohon izin, apa linknya sudah ditutup? Pendaftaran sudah ditutup. Wah. Tutup. Ya sudah ditutup kalau jam segini. Sudah, Pak. Jam 4 lewat. Iya. Baik, saya anggap selesai ya. Bapak Ibu, ini yang bertanya, makin banyak nih yang bertanya nih. Ya, cara memastikan sudah terdaftar di link pendaftaran itu terkirim, tulisannya terkirim Bapak Ibu. Silakan di screenshot, disimpan lah sebagai bahan bukti Bapak Ibu, jam berapa, jam terkirimnya kan ketahuan. Ya, Google Form kayak biasa. Baik, kira-kira sudah cukup sekian. Bapak Ibu udah cukup sore juga, jam 4 lewat. Bu Ririn, Mbak Mita. Kita tutup ya. Kita tutup. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu. Itu tadi saran saya. Karena cukup banyak persyaratannya, ketentuannya, pelan-pelan cek dan dicek. Dan kalaupun belum bisa untuk periode ini, mohon bersabar, ikut lagi periode berikutnya sambil melengkapi persyaratan, memenuhi ketentuan kriteria-kriteria yang memang dipersyaratkan ya Bapak Ibu ya. Ini jadikan bahan pelajaran, informasi awal, karena kami pengen sosialisasi ini sebenarnya ada di masing-masing Bapak Ibu, di semua tempat. Jadi sudah mengerti UKOM itu apa. Dan jangan sampai ada yang terselip-selip lagi berkas yang memang dipersyaratkan. Dan tolong juga Bapak Ibu kawan-kawan di kepegawaian, di SDMK, mungkin dibantu teman-teman yang akan proses naik jenjang ini. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kawan-kawan staf SDMK yang sudah membantu. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Semoga lancar. Izin menginformasikan untuk bisa join Zoom tadi, nanti rekaman Zoom-nya akan kami. Terima kasih, demikian. Baik, terima kasih Bu Ririn. Nanti kita upload di YouTube Studio SDMK Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.